Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kami menyapa dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu 4 Juli 2021. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Utusan yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, utusan adalah orang atau sekelompok orang yang membawa kuasa dari yang mengutus untuk disampaikan kepada seseorang atau satu kelompok lain. Biasanya orang yang menjadi utusan memiliki nilai plus tersendiri.
Apakah mereka paling cakap? Apakah mereka bisa dipercaya? Apakah mereka paling teliti, paling cekatan, dan masih banyak lagi. Daud dalam bacaan kita malam ini pernah menjadi utusan. Ia yang sejak awal menjadi pemimpin segala gerakan orang Israel saat pemerintahan Raja Saul. Dan atas perkenan Tuhan sendiri, Daud menjadi raja atas Israel, ayat 2. Para tua-tua Israel datang menghadap raja di Hebron, supaya Daud diurapi menjadi raja Israel, ayatnya yang ketiga. Daud diurapi pada saat itu dan ia memerintah 30 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Dalam masa kepemimpinan yang berbeda dan tergolong cukup lama, kemampuan Daud dalam memimpin diuji dengan merebut kota Yerusalem. Orang-orang Yebus, penduduk kota itu meremehkan dia di ayat 6-7. Orang Yebus yakin bahwa lokasi mereka akan sulit ditembus oleh pasukan Daud. Akan tetapi dengan strateginya yang jitu yang masuk melalui saluran air, Daud berhasil mengarahkan orang Yebus. Daud lalu kemudian menjadikan Sion sebagai tempat kediaman dan memperkuat kubu pertahanan itu dengan namanya sendiri, Kota Daud. Dan ia semakin diberkati oleh Tuhan, ayat 8-10. Di manakah kunci keberhasilan Daud? Penulis 2 Samuel menulis bahwa kunci rahasia keberhasilan Daud yang sesungguhnya adalah Allah yang menyertai dia. Kita lihat bahwa pihak yang menolak Daud sebagai raja akan mengalami kehancuran. Saudara-saudara yang kekasih, sama seperti Raja Daud yang menjadi utusan Tuhan, yang mau mendengar, yang mau menerima pengutusan itu dengan senang hati, Tuhan juga mau memakai kita sebagai utusannya di tengah lingkungan kita, di tengah keluarga kita, dimanapun kita berada. Ia mengutus kita menjadi pelayannya. Amin. Mari bersyafaat. Ya Tuhan, kembali kami menaikkan nada syukur dan pujian kami malam ini kepadamu. Engkau boleh menyertai, memeliharakan kami sepanjang hari lamanya hingga saat ini. Dan kami bersyukur boleh beribadah kepadamu melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus memperjelasnya lebih baik di dalam hati kami, agar boleh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah juang kami. Tuhan, kami selalu berdoa untuk setiap orang yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Engkau tetap memberkati, menguatkan, menopang mereka dalam berbagai harapan kerinduan mereka, Tuhan. Berkati dalam rumah tangga mereka, pulihkan mereka yang bergumul dalam relasi antara suami dan istri dan orang tua dan anak, dalam relasi dengan sesama, dalam relasi dalam pelayanan. Berkati dan jamah keluarga-keluarga yang sedang merindukan kehadiran anak. Juga tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka yang merindukan pendamping hidup, bahkan mereka yang berjuang mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Bapa Surgawi, malam ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk beberapa saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Berkati Ibu Hermin Pabumbun, Steph Geraldi Palaklangan, Immanuel Rossi, Alberto, Julianto Erik, dan Jessica Balalembang. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan syukur dan sukacita mereka, memberkati, memampukan mereka menata tahun baru hidup mereka terus mengandalkan Tuhan. Ya Bapa,
Pulihkanlah saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam pergumulan karena sakit. Berkatilah orang tua kami di usia senja mereka, dan bukalah jalan bagi para kepala keluarga yang terus berjuang mencari pekerjaan. Berkati mereka yang ada di lokasi pekerjaan, dan berkati mereka yang ada di kota ini. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri. Biarlah perlindungan pemeliharaanmu tetap Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami terus dijauhkan dari berbagai sakit penyakit, mara bahaya, kuasa iblis, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, agar kami terpelihara di dalam kasih-Mu Tuhan. Bimbing kami menjalani pekan ini bersama dengan Engkau. Mohon ampun untuk salah dosa kami, dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.